SMK Dr. Sutomo Cilacap yang semula bernama STM Dr. Sutomo berdiri sejak tahun 1978. Letaknya yang strategis yaitu di Jalan Dr. Sutomo nomor 11 Kabupaten Cilacap, membuat sekolah ini mudah dijangkau oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kayaknya kita doa masing-masing. Silakan Bapak bisa membuka. Segera doa mulai. Doa selesai. Ya, semangat pagi. Pagi, SMK bisa, Semoga bisa, Sutomo, hebat, semoga Sutomo. bisa, hebat, luar biasa. Terima kasih. Kita semangat pada pertemuan kali ini. Ya, nanti kita belajar juga harus semangat. Terus sebelum kita bermulai, beberapa konsep kehadiran biasa dipanggil satu-satu. Mudah-mudahan pada pertemuan ini semuanya hadir. Mulai dari absen pertama sampai terakhir ya. Bapak dulu panggil satu persatu yang tinggal dulu. Kita mengecek rapian dulu. Kemudian ada kancing baju yang belum dipasang dulu. Bapak akan memberikan motivasi berupa ice breaking. Nomor apa itu? Cincin. Yang betul, salah juga. Terus lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa itu? Singa. Singa. Ada. Apa lagi? Ayam. Ayam betul. Bebek. Aja bukan bebek ya. Kalau terakhir, ya, kalian coba pakai, ya, fokus ya. Oke, ini, apa ini? Tarik ke sini, tarik ke sini, bulan. Tarik ke sini bulan, apa itu? Tarik ke sini bulan. Ya, di sini ada pemrograman CNC kontur 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk berdimensi dan 3 dimensi di sini, ya, tujuannya nanti kalian setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat menentukan jenis-jenis perintah untuk membuat kontur 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, jadi nanti kalian dituntut, ya, dapat menentukan jenis-jenis perintah dalam membuat kontur 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Terus yang berikutnya, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat mengemukakan fungsi perintah, ya, kontur 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, kalian harus bisa mengemukakan fungsinya, fungsi dari perintah-perintah itu. Kalau yang pertama jenis-jenis perintahnya, yang berikutnya fungsinya, ya, fungsi perintahnya. Yang ketiga, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat menentukan perintah captioning untuk pembuatan kontur 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini sudah masuk ke pemrograman perintah CAM. CAM itu computer aided machine. Ada yang bilang computer aided manufacturing juga. Tapi kalau CAM arahnya lebih ke mesin. Ini computer aided mesin. Jadi masuknya ke pemrograman. Menentukan perintah-perintah dan pemrograman. Ya, kayak gini. Yang keempat, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat mensimulasikan perintah CAM ini untuk pembuatan kontur 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus ruang lingkupnya apa dalam pembelajaran kali ini? Ruang lingkupnya batasan-batasannya. Ya, kalian nanti dituntut harus bisa menggunakan aplikasi software Master. Nah, sebelumnya kita sudah bahas materi untuk perintah G0 dan G01. Dalam membuat kontur 2 dimensi dan 3 dimensi syaratnya masih kurang.
Kalau cuma G00 dan G01 itu hanya 2 perintah. Masih ingat perintah G00? Apa? G00 itu perintah jangan lurus sama penyayatan. Ya, jadi dia belum mulai menyayat. Kemudian G01 apa itu G01? Gerakan lurus dengan penyayatan. Berarti hanya bisa membuat kontur lurus saja. Ya, konturnya lurus. G01 baik. Kemarin hanya kita membuat kontur lurus. Jadi kalau lurus ya tentunya pakai kotak persegi. Ya. Nah, kita akan kali supaya profilnya lebih kompleks bentuknya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas perintah G02 dan G03. Ya. Kalian sudah belajar dari rumah ya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, Pak Guru ini ada pretest. Ya, pretest di sini. Ya, ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan referensi poin? Yang bisa menjawab? Nah, nanti yang bisa menjawab. Ini sebenarnya ada pertemuan sebelum sudah dibahas ya. Semua faktor lain nanti berkaitan dengan materi yang sedang. Terus yang berikutnya jelaskan yang dimaksud dengan metode absolut dan implemental. Kita masuk ke materi G02 dan G03. Dan pemrograman mesin CNC ini tidak berikan. Di sini cara menentukan arah. Jadi kalian lihat dulu posisi kalian melihat posisi benda kerja ini dari mana. Nah, sini harus ditentukan bidang kerjanya. Bidang kerjanya kalau yang sering Pak Guru jelaskan itu kalian harus paham kuadran dulu. Karena nanti kuadran itu akan meletakkan benda kerja di bagian kuadran 1, 2, 3, atau 4. Itu yang maksud dengan kuadran. Paham ya? Nah, lanjut ke pemrograman mesin CNC ini. Ya, lanjut ke pemrograman mesin CNC. Nah, di sini ada pemrograman latihan. Ya, tapi sebelum masuk sini, Pak Guru akan memberikan satu permasalahan yang terjadi. Nanti kalian lihat tayangan videonya, terus kalian cari penyebab masalahnya apa. Terus yang kedua, cari solusinya. Yang ketiga, buat kesimpulannya. Nah, itu nanti bisa dikerjakan secara berdiskusi ya dengan teman-teman. Ya, diskusi dengan teman-teman. Nanti kalian bisa Pak Guru bagi dua kelompok. Kelompok satu itu yang di depan, kelompok dua yang di belakang. Ya. Sekali lagi kita lihat. Yang memotong plat atau mencegah benda kerja menggunakan lem. Paham? Nah, dari dua permasalahan ini nanti Pak Guru bagi kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama yang paling depan, kelompok kedua yang belakang ya. Dari dua permasalahan ini kalian cari penyebabnya, kemudian cari solusinya, yang ketiga disimpulkan. Ya, disimpulkan. Nah, nanti itu materi diskusi masing-masing kelompok. Untuk operatornya kelompok satu sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ilham selaku perwakilan dari kelompok B ingin menanggapi permasalahan yang terjadi di video tadi. Permasalahan dari video tadi kita tahu bahwa stok bahan yang tersisa banyak dapat terpental karena sisa stok bahan dari bekas pemotongan tersisa banyak. Kami kelompok B mencari solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu solusi
stok bahan harus dilebihkan beberapa mili atau setengah dari ukuran diameter bahan. Ini bahan yang dilebihkan adalah yang merah ini ada bahan stok dari ukuran benda kerja yang akan dibuat. Yang hijau ini ukuran benda kerja agar pada saat penyayatan tidak banyak bahan yang terbuang. Ya, mungkin ada tanggapan dari kawan teman-teman. Ya, harus stok bahan dan hasil simulasinya sesuai. Ya, silakan perwakilan dari kelompok A mewakili Bayu. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Prasetyo, perwakilan dari kelompok A akan memberikan solusi dari permasalahan video sebelumnya. Pada video sebelumnya terlihat permasalahan yang terjadi ada dua, tetapi diskusi kita berfokus pada permasalahan pada tool yang patah akibat gerak bebas tool yang kurang tinggi. Solusinya, tool tersebut patah akibat menabrak bom klep saat tool melakukan gerak bebas. Solusi yang kami lakukan agar tool itu tidak menabrak yaitu dengan meninggikan track lebih dari tinggi bom klep. Cara meninggikannya yaitu pilih menu parameter pada kelas terakhir operation manager, Soalnya di kelas lagi. Setelah masuk ke menu tersebut, lalu pilih menu linking parameter. Ya. Lalu ubah ukuran pada opsi track yaitu menambah 5 mili dari tinggi bot klep. Kesimpulan yang didapat yaitu programmer mesin CNC harus menaikkan tinggi track lebih tinggi dari tinggi bot klep agar tool tidak menabrak bot klep dan patah. Ya, dari kesimpulan yang sudah kalian paparkan bahwa apabila untuk kesimpulan juga kalian sudah bisa menentukan akar permasalahan, kemudian analisisnya kalian sudah dapat, simulasinya kalian dapat, solusinya juga dapat, terus kesimpulan sudah kalian tarik, hasil diskusi kalian sudah mencakup semua penilaian ya. Untuk instrumen penilaian sudah masuk semua, tinggal nanti untuk pertemuan berikutnya kalian lebih bagus lagi dalam mengamati permasalahan supaya nanti lebih cepat lagi kalian bisa menganalisis sampai menemukan solusinya untuk permasalahan yang ini. Ya. Intinya dari dua kelompok, kelompok A dan kelompok B masing-masing sudah mempresentasikan, kesimpulannya sudah ditarik, solusinya tepat, analisisnya juga tepat. Ini yang Pak lakukan dalam kegiatan pembelajaran seperti ini. Kalian tuntutannya yaitu harus bisa berbicara kelompok atau berdiskusi. Terus untuk pertemuan berikutnya nanti kita tinggal mempelajari cara mentransfer program ya, dari komputer menuju ke mesin. Itu pertemuan berikutnya ya antara teman yang satu dan teman yang lain. Ya, doa silakan dipimpin oleh Siap.